Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izin Panji Gumilang. NIM 42421016. Di sini saya akan mengkonfigurasi VPS menggunakan putih. Apa sih itu VPS? Yaitu virtual private server. Nah, yang fungsinya itu untuk mengonlinekan website kita ke dalam server gitu. Nah, yang di sini saya akan menggunakan putih. Yang pertama kita langsung masuk aja ke putih. Nah, di sini saya sudah membeli VPS-nya dari CloudKillat. Di sini cara login ke putihnya yaitu dengan memasukkan IP kita, IP yang dari CloudKillat ini. Saya di sini membelinya 90.000 untuk 1 bulan. Nah, di sini IP saya yang ini itu di copy, terus dimasukkan ke sini. Kita buka open. Nah, pertama itu ada tulisan warning potential security, yaitu kita aspek. Nah, di sini yang pertama kita tuliskan yaitu root. Nah, terus di sini ada password. Nah, password ini yang sudah dienkripsi ya, teman-teman. Jadi password itu kita cari di sini. Nah, di sini ada tulisan show temporary password. Nah, ini. Jadi kita memasukkan password yang sudah dienkripsi ke dalam putih. Caranya yaitu dengan klik kanan 1 kali, terus kita enter. Nah, di sini perintahnya yaitu memasukkan password baru yang mau kita ganti. Di sini saya menggunakan password Panji 12345. Nah, terus kita masukkan lagi Panji 12345. Nah, itu passwordnya yang login ke putih sudah terganti. Terus kita masuk lagi ke putihnya. Nah, IP yang tadi yang di dalam informasi ini masih sama IP-nya. Kita blok. Terus kita copy, kita buka lagi. Nah, di sini login as-nya tetap root. Terus yang passwordnya ini password terbaru yang sudah kita ganti. Tadi passwordnya Panji 12345. Nah, kita enter. Nah, di sini saya menggunakan aplikasinya yaitu CentOS 8 atau menggunakan ininya CentOS 8. Nah, sebelum masuk ke ini, yang pertama itu kita tuliskan di sini dengan untuk masuk ke direktorinya. Nah, di sini saya sudah mengkopikannya yang sekiranya terlalu panjang gitu. Nah, yang pertama itu kita kopikan di sini cd/etc/yum.repos.d. Nah, kita enter. Nah, di sini direktorinya sudah masuk ke yum.repos.d. Nah, terus yang kedua yaitu kita masukkan ini.
Nah, di sini perintahnya sudo sed das i, yaitu untuk mengomentari baris yang menggunakan mirror list. Nah, mirror list dengan menambahkan tanda tanda pagar di depan, yaitu fungsinya untuk menonaktifkan pengguna daftar cerminan otomatis. Nah, terus yang ketiga kita tambahkan ini. Nah, yang ini itu fungsinya untuk mengaktifkan baris dan mengarahkannya ke repository di arsip. Jadi di arsip HTTP gitu. Untuk memastikan bahwa Yum menggunakan repository yang masih aktif gitu. Nah, yang pertama kita install Yum update-nya. Nah, di sini kita tuliskan Yum update. Nah, di sini Yum update itu jadi memperbaharui semua paket ke sistem versi terbaru. Nah, di sini kita tuliskan Yum update min-y. Jadi min-y itu jika kita tidak tuliskan min-y atau -y, jadi nanti ada kayak harus ya atau tidak gitu. Nah, di sini kita tuliskan langsung saja Yum update -y. Terus kita enter. Nah, di sini untuk mengupdate ini server ke paket ke sistem yang lebih terbaru ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama gitu. Nah, kita tunggu saja di sini. Di sini teman-teman bisa sambil ngopi sambil minum teh gitu ya. Soalnya di sini lumayan agak lama. Untuk mengupdate ini paket ke sistem yang lebih terbaru gitu. Nah, teman-teman di sini sudah ada atau sudah selesai, yaitu update dari versi ke terbarunya. Nah, emang lumayan lama update-nya, itu membutuhkan jaringan yang bagus maupun VPS-nya yang lebih mahal. Jadi setelah mengupdate paket ke yang versi terbaru, terus kita juga harus menginstal server webnya Nginx gitu. Nah, kita tuliskan aja yang install Nginx gitu. Nah, ini fungsinya untuk menginstal web server Nginx min-y. Nah, di sini tidak begitu lama seperti update pertama. Jadi menginstalnya agak lebih cepat. Nah, di sini sudah selesai. Terus coba kita restart ya Nginx-nya dengan cara sistem ctl store Nginx. Nah, ini fungsinya untuk memulai layanan Nginx atau start.
Maaf, di sini saya salah penulisan di sini. Start. Nah, apabila kalian salah titik apa salah koma gitu ya atau garis, itu bakal berpotensi error. Nah, di sini kita sudah start, terus kita juga dapat mengkonfigurasi Nginx itu agar dimulai secara otomatis saat booting gitu, saat sistem operasinya itu dimatikan. Caranya biar otomatis, jadi pas kita buka ini sistem operasi, terus tidak harus mengestartnya terlebih dahulu gitu si server web Nginx-nya gitu. Jadi biar otomatis, caranya itu kita ketikkan saja systemctl di enable ya teman-teman, enable Nginx. Nah, ini untuk instalasi web servernya Nginx itu sudah selesai. Terus kita instalasi DBMS-nya. Habis ini kita instalasi DBMS-nya gitu, database management servernya. Nah, yang pertama itu kita install sama seperti di atas, yaitu yum install. Nah, di sini kita pemakainya MariaDB ya. Nah, MariaDB, terus kita dash server min-y gitu. Nah, ini untuk menginstal, tujuannya untuk menginstal database management servernya menggunakan MariaDB. Nah, di sini kita tunggu seperti tadi yang install Nginx, tidak begitu lama. Nah, sama seperti di atas. Jadi sesudah kita menginstal MariaDB-nya, terus kita coba jalankan terlebih dahulu dengan cara seperti di atas tadi, systemctl, kita start MariaDB. Nah, ini coba kita enter. Jadi yang systemctl start MariaDB itu untuk memulai layanan MariaDB-nya ya teman-teman. Terus habis seperti ini kita juga bisa mengamankan instalasi MariaDB melalui interaksi yang mengharuskan kita untuk mengatur password, root, terus penghapusan penggunaan anonim, dan menghapus database atau tesnya, yaitu untuk meningkatkan keamanannya. Jadi kita bisa mengganti password root kita gitu. Nah, caranya yaitu MySQL. Nah, kita enter di sini, enter current password for root. Jadi enter for none. Jadi kita enter tapi tidak ada data gitu. Nah, di sini kita apakah password gitu, memasukkan password ya. Nah, di sini kita tulis Y. Nah, ini memasukkan password database-nya. Jadi database management servernya kita masukkan gitu di sini. Nah, saya di sini memasukkannya seperti yang tadi di atas, sama seperti di atas. Nah, Panji 1 2 3 4 5. Biar ini sebagai contoh dulu ya, teman-teman. Biar nggak terlalu bingung gitu. Ini bebas teman-teman maunya apa gitu. Maaf, di sini saya salah mengetikkan passwordnya yang kedua. Nah, di sini habis saya memasukkan password database-nya, terus ini kita ada ada pertanyaan-pertanyaan remove anonymous user, yaitu kita ya. Nah, di root login ini kita no.
terus kita remove test database ya, terus kita ya lagi. Nah, habis seperti ini, thanks for using MariaDB, yaitu sudah selesai untuk, bukan selesai ya teman-teman, jadi untuk ininya apa, mengganti passwordnya atau mengamankan gitu, instalasi MariaDB-nya sudah selesai gitu. Nah, terus coba kita restart dulu MariaDB-nya. Nah, yang ini ya, sistemctl restart gitu, MariaDB. Terus seperti tadi, agar si MariaDB itu otomatis saat booting ya teman-teman, sama seperti apa tadi, si Nginx itu, web server Nginx-nya. Jadi kita enable. Nah, sudah seperti ini. Terus kita masuk lagi ke ininya ya teman-teman. Masuk ke MySQL-nya lagi, yaitu dengan cara MySQL kita masukkan. Nah, di sini kita mengetikkan fungsinya memberikan semua hak akses penggunaan root dari semua host gitu ya, dengan password gitu. Nah, di sini kita ketikkan saja. Nah, kita ketikkan grant all privileges on. Nah, bintang titik bintang on to. Terus kita masukkan apa ininya, root gitu, untuk memasukkan ini root sih ya teman-teman. Nah, terus on root, terus ini, terus kita masukkan identifier gitu. Terus kita masukkan identifier untuk ini apa, dengan password yang terbaru kita gitu. Nah, identified by yang password kita gitu. Tadi kan passwordnya Panji 12345. Nah, terus kita tuliskan lagi white grand option. Jangan lupa dipakai titik koma ya teman-teman di belakangnya. Nah, MariaDB-nya sudah oke untuk memasukkan password ke alamat ini. Terus kita masukkan flash, kita tuliskan di sini flash privileges. Nah, di sini flash privileges itu tujuannya untuk memuat ulang tabel hak aksesnya untuk menerapkan perubahan yang baru dibuat gitu. Jadi flash privileges ya, titik koma. Nah, kita enter. Nah, MariaDB oke, terus kita exit keluar dari ininya. Oke. Nah, sudah seperti ini.
Terus kita masuk lagi ke ini apa teman-teman, jangan lupa kita cek dulu apakah sudah terkoneksi ke database-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi DB Upper untuk tahu sudah connect apa belum gitu, yang tadi kita buat database-nya. Nah, di sini masuk ke yang gambar colokan di sebelah pojok kanan kiri atas. Terus kita masuk ke MariaDB. Nah, lalu kita next. Di sini saya menggunakan DB Upper ya, teman-teman, aplikasinya. Nah, server host yang tadi localhost itu kita ganti dengan IP yang tadi kita masukkan yang pertama. Yang di CloudKilat ini nih, yang ini. Nih. Ini kita copy, terus kita masukin ke sini. Nah, ini sama pasportnya yang tadi kita sudah buat, paspor dari database-nya. Terus kita tes koneksi. Nah, di sini server MariaDB sudah connected ya, teman-teman. Nah, kita oke aja. Terus kita finish. Jadi bahwa tadi servernya sudah connect gitu, yang kita buat tadi dari putih, database manajemen servernya. Terus kita coba buka apakah sudah connect atau terbuat apa belum gitu. Ternyata sudah terbuat di DB Upper ya, teman-teman. Kita tes di DB Upper. Nah, sudah tadi kita mengetesnya di database DB Upper, di aplikasi DB Upper. Terus kita menginstal PHP dan beberapa modul PHP yang diperlukan. Jadi seperti PHP APM, seperti PHP Object, terus untuk PHP MySQL, apa PHP GD, terus yang lainnya, Terus coba kita ketikkan saja menginstal PHP-nya. Jadi fungsinya ini untuk menginstal PHP dan modul gitu. Nah, di sini kita tuliskan install PHP FVM, terus PHP object gitu ya, untuk caching, dan PHP MySQL ya, var garis miring run, terus slash PHP FVM, terus yang www-nya kita hapus menjadi PHP FVM. Nah, jangan lupa kita rubah listen owner-nya juga, ini depannya kita hapus sama listen grupnya ya, teman-teman. Terus kita ESC lagi yang ini shift titik 2 PHP FVM gitu. Nah, terus kita restart, terus kita samain aja sama yang di atas biar bootingnya itu otomatis gitu. Jadi kita enable PHP APM-nya. Nah, sesudah seperti ini, terus kita buat virtual host-nya, teman-teman. Caranya membuat virtual host itu masuk ke directory yang ini masuk ke directory baru. Jadi cd etc nginx gitu ya, masuk ke directory nginx-nya .conf gitu. Ini untuk membuat virtual host-nya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory confd-nya. Terus
Habis ini kita buat langsung aja. Di sini saya membuat folder atau file ya, teman-teman. Default. Di sini bebas ya teman-teman, namanya mau apa aja .com. Di sini saya tuliskan default aja teman-teman, lebih umum. Nah, di sini kita masukkan servernya teman-teman. Di sini saya sudah menyalinnya ke notepad gitu ya. Sini yang server ya teman-teman. Nah, biar lebih cepat saya kopikan, klik kanan. Nah, di sini teman-teman jangan lupa server name-nya itu pakai IP kita ya teman-teman. Yang ini. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Ya ini untuk memuat ulang Nginx dan dengan konfigurasi yang baru diterapkan gitu teman-teman. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Terus kita masuk lagi ke membuat ininya teman-teman, masuk lagi ke direktorinya gitu, ganti direktori lagi. Nah, di sini kita tuliskan cd usr share nginx ya teman-teman, .html. Nah, di sini kita masuk ke direktori HTML-nya teman-teman. Di sini coba kita ls. Nah, di sini sudah ada HTML. Terus di sini kita membuat file PHP ya teman-teman. Di sini saya filenya itu cek halaman gitu, .php. Nah, kita buka. Terus di sini kita tambahkan buka PHP-nya gitu ya teman-teman. Terus PHP info kita ketikkan. Nah, terus jangan lupa di habis PHP info itu ada titik 2. Terus kita tutup PHP infonya ya teman-teman. Maaf. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita sc.php. Nah, di sini PHP version saya di sini sudah jadi ya teman-teman, yang tadi sudah kita buat menggunakan PHP version 7.2 ya teman-teman, .24. Nah, terus sesudah PHP-nya terbuat teman-teman, kita masuk membuat painting domain gitu. Jadi kita tuh menampilkan website yang sudah kita buat ke ini gitu, biar bisa terlihat dengan publish gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi FileZilla. Di sini saya menggunakan FileZilla ya teman-teman, yaitu untuk membuat filenya gitu, untuk mengekstrak ke sini. Nah, sebelum ke sini kita membuat pointing domainnya dulu di Cloud Kilatnya teman-teman. Kita masuk ke Cloud Kilat ya teman-teman. Nah di sini kita masuk ke domain teman-teman. Di sini kita masuk atau membuat pointing domainnya dulu ya teman-teman. Jadi kita akan mempublish domain gitu. Nah, di sini hostname-nya kita menggunakan ini terus ininya tetap address, di sininya IP kita ya teman-teman. Yang ini. Nah, terus kita add. Nah, sudah seperti ini kita masuk ke FileZilla ya teman-teman. Di sini kita masukkan hostnya itu yaitu IP kita ya teman-teman.
117 tadi 53 144 192 ya teman-teman. Terus username-nya itu root. Terus pasportnya yang tadi Panji 12345 gitu teman-teman. Portnya yang dipakai itu dua ya teman-teman. Terus kita quick connect. Nah, di sini untuk mencarinya yaitu kita tuliskan OSR share engine X gitu ya teman-teman. Nah, nanti file yang akan ditampilkan ke sini gitu untuk di sini untuk di drag ke sini biar tampil di putihnya. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya sudah mempunyai website ya teman-teman. Jadi websitenya yang saya buat itu sebagai contoh doang. Di sini namanya sudah saya ganti ya teman-teman menjadi nama domain saya. Nah, ini nama domainnya teman-teman. Nah, mana ya tadi? Bentar teman-teman. Nama domain saya itu nama saya sendiri ya teman-teman. Nah, ini nih nama domain saya ijmipanjigumilang.my.id gitu. Nah, di sini saya sudah ubah nama foldernya ya teman-teman, biar nanti tidak mengubahnya di file jilanya. Terus kita drag bebas ya teman-teman. Ini saya sebagai contoh website saya. Maaf, di sini kita ulangi ngedragnya, coba kita drag lagi ke file jila, terus kita copy di sini ya teman-teman. Nah, ini lagi proses. Nah, ini kan file zipan ya teman-teman. Nah, terus kita seumpamanya jika tidak di zip kita ekstrak ke sini kan, kalau filenya besar kan itu lumayan menguras waktu ya teman-teman. Nah, kita masuk langsung ke putihnya aja. Nah, sesudah tadi kita menambahkan file ke file Zilla gitu ya teman-teman. Nah, terus kita menginstal unzip-nya yaitu teman-teman. Unzip nanti mengekstrakannya. Kita install dulu unzip-nya, terus nanti kita ekstrak gitu filenya di sini di putih ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu ke direktori yang tadi ini ya teman-teman, yang tadi kita buka di sini. Nah, ini kan nama foldernya OSR share engine X gitu ya teman-teman. Nah, di sini cd OSR share engine X, terus kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke engine X-nya. Kan kita mau mengekstrak ke file yang tadi ya teman-teman. Nah, kita install dulu unzip-nya gitu ya teman-teman. Maaf, ini saya salah menuliskan, harusnya yum install unzip min-y gitu ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini untuk mendownload instalan unzip gitu, biar kita bisa mengekstrak gitu. Nah, kita coba ls ya teman-teman. Kita cek. Nah, di sini ijmipanjigumilang.my.id itu sudah ada gitu ya teman-teman. Itu Nah, habis ini terus kita ekstrak ya teman-teman. Terus kita ekstrak yang ini, kita unzip. Ini nama file yang tadi. Nah, ini kan nama file ini kan sudah, yang tadinya kan sudah
saya ganti ya teman-teman, ada ininya. Nah, apabila teman-teman belum ganti, seumpamanya di sini saya mempunyai arsa atau strap, inilah bow strap gitu. Nah, nanti di file Zilla-nya itu di sininya nanti teman-teman ganti menggunakan nama domain teman-teman gitu. Nah, di sini kan saya sudah menggantinya. Nah, kita ketikkan aja ini Panji Gumilang ID. Nah, zip gitu ya teman-teman. Maaf di sini jaringannya lumayan agak lama ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, terus kita ganti direktori lagi ya teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke ininya direktori ini baru gitu, untuk membuat virtual hostnya seperti yang tadi yang default gitu. Nah, kita masuk cd / etc nginx /conf gitu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke directory, coba kita refresh dulu file Zilla-nya. Apakah ininya sudah terekstrak apa belum, teman-teman? Nah, di sini sudah terekstrak ya teman-teman. Di sini nama filenya. Apabila nama file kalian itu belum tak ubah gitu, namanya masih ini di sini bisa dirubah. Nah, bisa di rename gitu teman-teman. Tinggal ini. Nah, ini ada rename. Ini malah kebuka ya teman-teman. Nah, ini kan klik. Nah, ini rename nih teman-teman. Menggunakan domain yang kalian punya gitu. Yang ini nih. Ini kan di sini saya menggunakan domainnya yaitu ijazahpanjigumilang.my.id. Nah, kita masuk aja ke directory D. Nah, di sini kita membuat virtual hostnya ya teman-teman. Jadi virtual hostnya itu menggunakan nama domain kita ya teman-teman. Tadi kan nama domain kita ijmipanjigumilang.my.id gitu ya teman-teman. .conf gitu. Kalau mau membuat virtual host gitu. Nah, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman, yang ini nih, yang server. Nah, ini kita kopikan saja teman-teman. Nah, server name-nya itu teman-teman, server name-nya itu kita masukkan nama domain kita. Nah, yang tadi ya, yang sudah diganti teman-teman. Nah, terus di root-nya juga sama teman-teman di sini. Nah, di sini yang sama, root bawahnya juga sama. Nah, kita SC, coba kita, terus kita cek apakah domain kita sudah ini. Nah, ini domain kita sudah terhubung ke ininya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat dua domain, yaitu ada domain yang asli, yang ini, sama di sini kan belum ke SSL ya teman-teman. Untuk menambahkan SSL dengan ininya,
Jadi saya akan menambahkan dua domain, ada domain pertama sama subdomainnya. Di sini caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, di sini subdomainnya itu saya akan menggunakan file file merpati ya teman-teman. Ini kita di sini aja, drag ke sini. Nah, di sini filenya kan lumayan gede ya teman-teman. Jadi lumayan membutuhkan apa ini waktu ya teman-teman. Coba kita cek dulu. Di sini kita menunggu apa ini file yang di drag ke sini itu lumayan lama. Ini juga membutuhkan jaringan yang bagus teman-teman. Ini jaringannya lumayan agak nge-lag ya teman-teman. Soalnya ini saya di tebeng teman-teman. Tuh. Nah, di sini yang file yang tadi di drag ini lumayan lama ya teman-teman. Kita tungguin aja di sini. Nah, jika menunggunya lama, kita bikin domain untuk subdomainnya ya teman-teman di CloudKillat. Nah, caranya seperti tadi, kita masuk ke CloudKillatnya. Di domain itu kita pencet ada manage. Nah, kita masuk ke DNS manajemennya. Di sini kita buat untuk subdomainnya. Di sini kita hostname-nya kita buat bebas ya teman-teman, nanti asal disamain. Di sini domain kita tinggal di add. Di sini record type-nya cnn. Nah, ini filenya sudah masuk ya teman-teman. Seperti tadi kita ekstrak di putihnya, kita masuk dulu ke directory ini Nginx ya teman-teman. Aduh, maaf teman-teman, salah. Ini harusnya USR ya teman-teman. Nah, ini udah masuk ke directory Nginx-nya ya teman-teman. Nah, coba kita ls dulu. Di sini sudah masuk ya teman-teman, merpati zip-nya. Kita tadi kan sudah menginstal unzip-nya ya. Sekarang kita langsung unzip aja teman-teman filenya, unzip merpati.zip gitu. Nah, di sini unzipnya sudah kita udah mengunzip file merpati tadi ya teman-teman. Terus kita masuk lagi ke untuk membuat virtual hostnya teman-teman. Untuk subdomainnya caranya untuk etc cd etc nginx. Kita masuk ke directory cd/etc nginx confd. Ini untuk membuat virtual hostnya ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi virtual hostnya sudah terbuat ya teman-teman, nama domain saya gitu. Nah, di sini subdomainnya itu untuk sama seperti ini. Nah, kan tadi subdomainnya saya buat di CloudKillat itu hostname-nya itu apa ya teman-teman? Di sini apa? Bebas ya teman-teman. Ini saya buat apa aja gitu, biar pendek. Mau oke, mau yes, mau oh saja nggak apa-apa. Yang penting ada depannya gitu. Nah, di sini sudah masuk ke directory D. Sama di sini kita buat lagi virtual hostnya
cd apa berarti ya teman-teman, di depannya kita ditambahin apa kan tadi di cloud create-nya kita buat hostname-nya apa gitu kan. Nah terus kita buat izin panjang gemilang .my.id gitu kan .com. Nah sebelum kita membuat file ini gitu subdomain, jadi kita masuk ke FileZilla dulu. Nah kita ini yang tadi sudah diekstrak di putih itu kita ganti ya teman-teman namanya, yang ini yang merpati, biar sama aja, kita samain biar nggak bingung, jadi nggak terlalu banyak nama gitu teman-teman. Nah di sini sudah saya rubah namanya biar lebih jelas gitu teman-teman. Nah sini kita buat .my.id.com sama seperti tadi servernya ini teman-teman. Nah servernya kita blok ya teman-teman. Terus sama seperti yang domain pertama tadi yang kita itu web. Nah kita ubah server name-nya sama seperti yang di awal. Maaf ya di sini jaringannya ini lumayan terganggu teman-teman. Ini teman saya lagi gak modal ya teman. Ini menghapusnya lumayan lama ya teman-teman. Jadi ini jaringannya jadi ini. Nah kita tuliskan sama seperti server name-nya. Jadi kan tadi di itu udah diganti apa domain, nama domain apa gitu kan, sama seperti yang tadi teman-teman. Nah maaf ada iklan ya teman-teman. Nah ini yang root bawahnya juga sama teman-teman, kita samain yang di atas ID. Nah kita keluar dari ininya. Nah sampai seperti ini, coba kita cek ya teman-teman, apakah subdomain kita sudah jadi apa belum. Jadi kan tadi waduh, di sini sepertinya ada yang error ya teman-teman di bagian tadi di bagian folder ini ya teman-teman. Coba kita cek lagi. Apakah ada penulisan yang lupa? Nah, di sini di sini saya agak salah menuliskan ininya Nah, di sini saya kurang menambahkan .my.id teman-teman. Nah, coba kita refresh ya teman-teman. Nah, di sini connect error itu karena database-nya ya teman-teman. Di sini kan ada database-nya. Kita masuk aja ke
ini dbupper yang tadi kita buat kan, teman. Nah, kita klik kanan di database, jadi create new database. Di sini kita tuliskan Merpati aja, teman-teman. Kan tadi file yang pertama itu Merpati ya, teman-teman. Nah, kita ganti. Oh maaf teman-teman, ini kok ini ya error. Coba kita ganti lagi. Maaf, coba saya ini lagi hapus dulu ya teman-teman yang tadi, barangkali sudah ini. Nah, kita masuk ke MariaDB, next. Jadi kita masukkan IP kita. Password masih sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Panji 12345 gitu teman-teman. Terus kita tes connect. Maaf, ini kayaknya ada yang salah. Coba kita tutup dulu ininya teman-teman. Kenapa ininya error ya teman-teman? Terus kita masuk ke dbupper. Masuk lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP-nya sama seperti tadi ya. Nah, di sini udah oke ya teman-teman, kita finish. Terus kita klik kanan. Nah, coba kita ini. Nah, create database ya teman-teman. Di sini kita tuliskan Merpati. Nah, kita oke. Di sini sudah ada Merpatinya. Terus kita klik kanan di Merpati, kita ke tools. Nah, di sini kita masukkan file SQL ya teman-teman. Nah, di sini sudah aku namain Merpati. Terus kita start. Nah, di sini udah ada conteng 2 teman-teman. Nah, di sini kita cancel saja. Sudah seperti ini, kita masuk ke FileZilla-nya teman-teman. Di sini kita membuka yang file subdomain tadi yang sudah ada database-nya. Kita ke database. Nah, ke config. Di sini config-nya kita view edit ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio untuk mengeditnya. Nah, di sini kita masukkan password ya teman-teman, password yang tadi. Kan tadi passwordnya 12345 kan teman-teman. Di sini tidak usah mengulang-ulang lagi kan, sudah ini. Kita hapus, kita save. Terus kita coba sini. Nah, di sini kan ada finish editing dan delete ya local file, yes gitu. Nah, sudah seperti ini, coba kita cek ya teman-teman, apakah di sini sudah tampil webnya atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman ke webnya, udah tampil. Cuma kan belum SSL ya teman-teman, belum menambahkan SSL dengan charbot aja teman-teman. Jadi di sini saya masuk lagi ke putih. Nah, di sini kita mengkonfigurasi atau mendaftarkan domain menjadi HTTPS gitu untuk menjadikan public. Nah, yang pertama itu kita install Eiffel-nya ya, Eiffel release in itu kan. Nah, kita menginstal Eiffel itu repository yang diperlukan untuk paket tambahan gitu kan. Nah, kita enter.
Nah, di sini mendownload instalan, terus kita lanjut ke Yum, install Charbot. Nah, di sini kita install Charbotnya, Python 3, terus Charbot, terus Nginx ya teman-teman. Nah ini Yum install Charbot Python 3 Charbot Nginx ini untuk menginstal Charbot dan plugin Nginx untuk mendapatkan sertifikat SSL-nya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman, apakah bisa apa tidak gitu kan teman-teman. Apakah Yum install Charbotnya itu bisa atau penuh memori atau killing gitu ya teman-teman biasanya. Soalnya di sini saya mau membeli VPS-nya itu tidak terlalu yang mahal gitu teman-teman. Nah, coba kita tungguin aja teman-teman di sini untuk menginstal seperti dari awal tadi itu tidak harus terburu-buru ya teman-teman. Jadi ini jadi atau tidaknya kayaknya ini harus di reboot dulu ya teman-teman. Coba kita tungguin dulu ya teman-teman. Ini biasanya kalau lama seperti ini tandanya harus di reboot ya teman-teman dari cloud kilatnya. Itu maaf ya teman-teman, itu teman saya lagi ngobrol. Ya maaf ya teman-teman, diskusi. Oke, sudah bisa. Nah di sini lumayan lama ya teman-teman. Halo guys. Nah di sini coba saya reboot dulu aja ya teman-teman. Di sini cara rebootnya ke service, terus ke manage, kita reboot ininya apa VPS-nya. Nah, coba di sini kita refresh. Di sini statusnya itu masih stop ya teman-teman. Nah, coba kita masuk ke putihnya lagi teman-teman. Di sini kan pastinya sudah inactive ya teman-teman. Ini kan website untuk klien kita. Nah, di sini inactive ya teman-teman. Jadi kita masuk lagi coba ke putihnya.
masukkan paspor yang tadi. Nah, coba kita masukkan yang belum install, charbot terus Python 3 dash charbot dash nginx gitu. Nah, di sini kayaknya bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat terus ya teman-teman, is okay ya. Nah, di sini sudah komplit teman-teman. Terus kita ini masukkan charbot dash nginx .d. Ya, ini fungsinya untuk mengkonfigurasi sertifikat SSL untuk domain yang mana gitu, yang menggunakan charbot dan mengukur nginx untuk menggunakan sertifikat SSL tersebut. Nah, di sini saya akan meng-SSL yang pertama dulu ya teman-teman, yang pertama. Nah, di sini coba saya SSL dulu yang pertama ini. Nah, di sini kita masukkan emailnya ya teman-teman, bebas email kalian. Nah, di sini kita tampilkan lebih. Nah, di sini coba kita cek ya teman-teman, apakah sudah berhasil ke SSL apa belum. Kan di sini masih not secure ya teman-teman. Coba kita refresh apakah sudah ini. Nah, di sini sudah ter-SSL ya teman-teman yang domain ini. Terus yang satu lagi kita SSL juga ya teman-teman. Ini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ya teman-teman. Ini coba kita enter. Nah, di sini kita meng-SSL bagian subdomain yang tadi ya teman-teman. Nah, coba kita cek ya teman-teman. Nah, di sini SSL sudah semua ya teman-teman. Coba kita masuk ke ininya, apakah bisa atau tidak. Kita ininya pakai admin ya teman-teman, masuk. Nah, di sini sudah terbuka ya teman-teman dan sudah terpublish ini SSL-nya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial pembuatan atau mengupload website menggunakan VPS dengan putih ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.